Yesus Kristus, dan tak lupa sajakan selamat pagi, selamat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dia telah datang atau lahir ke dunia ini melayani pekerjaan Bapa yang menyuruhkan dia, lalu dia mati karena menebus dosa Bapak Ibu, saya dan saudara. Tetapi dia bangkit oleh karena kemenangan untuk membenarkan kehidupan kita. Lalu dia naik ke surga. Dan janjinya dia akan datang kembali. Tapi sebelum dia naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, ada janji-janji atau ada pesan-pesan yang dia sampaikan kepada murid-muridnya, termasuk juga kepada Bapak Ibu, saya dan saudara. Dan untuk itu kita akan membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang keempat. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri. Kisah 1 ayatnya yang keempat, saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tatkala Yesus berhimpun dengan rasul-rasul, maka dipesankannya kepada mereka itu, jangan meninggalkan Yerusalem, melainkan menantikan perjanjian Bapa yang kamu mendengar daripadaku itu. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perkataan langsung dari Tuhan Yesus Kristus sebelum dia dinaikkan ke sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seperti yang saya katakan di dalam kata-kata pendahuluan tadi, ada beberapa pesan-pesan Tuhan yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Pertama, kita perhatikan bagaimana dia mengungkapkan bahwa kuasa telah dikaruniakan kepadanya di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Dan dia berkata di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18 mulai. 18. Maka Yesus menghampiri mereka itu. Yesus menghampiri murid-muridnya. Lalu bertutur kepada mereka itu sabdanya. Bertutur kepada mereka itu sabdanya atau firmannya. Bahwa segala kuasa dikaruniakan kepadaku. Segala kuasa dikaruniakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik di surga. Baik di surga. Baik di atas bumi. Di atas bumi. Sebab itu pergilah kamu. Lalu Tuhan berkata, pergilah kamu. Jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Serta membaptiskan dia dengan nama Bapa. Membaptiskan dia dengan nama Bapa. Dan Anak. Dan Roh Kudus. Dan mengajar dia menurut segala sesuatu yang aku pesan kepadamu. Ya. Maka ketahuilah olehmu. Ketahuilah olehmu. Aku ini beserta dengan kamu senantiasa. Aku ini beserta dengan kamu senantiasa. Hingga kepada kesudahan alam. Hingga kesudahan alam. Jadi kita lihat awal dari komando Tuhan Yesus Kristus untuk pergi. Jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Dia mengungkapkan bahwa segala kuasa telah dikaruniakan kepadaku. Seperti yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Segala lutut yang di surga, di atas bumi, dan di bawah bumi. Coba. Filipi 2 ayatnya yang ke-10. Filipi 2 ayat yang ke-10. Supaya dengan nama Yesus itu. Dengan nama Yesus itu. Akan bertelut segala lutut. Bertelut segala lutut. Daripada yang di surga. Di surga. Dan yang di atas bumi. Di atas bumi. Dan yang di bawah bumi. Di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku. Segala lidah mengaku. Bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Yesus Kristus itu Tuhan. Kepada kemuliaan Allah yaitu Bapa. Jadi segala lutut
yang di surga, makhluk surga, yaitu para malaikat. Di atas bumi, yaitu kita manusia. Di bawah bumi adalah penguasa di udara, yaitu berbicara tentang kuasa kegelapan. Bertelut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Ini merupakan satu unsur psikolog kepada murid-murid, bahwa yang menyuruh mereka adalah yang berkuasa. Di surga, di bumi, bayangkan. Orang yang berkuasa di bumi saja menyuruh kita, ada sesuatu hal yang luar biasa. Kalau orang biasa menyuruh kita, enggak pengaruh apa-apa. Tapi kalau yang berkuasa, yang menyuruh kita, sekali lagi, ada suatu kebanggaan tersendiri di dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga dengan murid-murid, termasuk Bapak, Ibu, saya dan saudara. Jadi kita perhatikan, sebelum dia naik ke surga, tongkat estafet pelayanan diserahkan kepada murid-murid Tuhan. Dan itu terbukti bahwa apa yang Tuhan sudah anugerahkan itu, Tuhan tidak ambil kembali. Benar-benar kepercayaan itu diberikan kepada murid-murid, termasuk juga Bapak, Ibu, saya dan saudara. Contoh soal, kita perhatikan pada waktu Kornelius, dia orang di luar Israel, termasuk orang kafir. Tapi dia rajin berdoa, dia rajin memberi sedekah. Lalu pada pukul 3 petang dia berdoa. Lalu dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan apa kata Tuhan? Doamu, sedekahmu telah menjadi peringatan. Belum menjadi korban yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena dia belum melakukan firman Tuhan. Tidak mengapa kita baca Kisah 10 mulai ayat 1. Yang pertama, ada di negeri Kaisaria seorang bernama Kornelius. Adalah di negeri Kaisaria seorang bernama Kornelius, Yaitu penghulu laskar daripada pasukan yang dinamakan pasukan Italia. penghulu laskar dari pasukan Italia. Yaitu orang yang beribadat, Orang yang beribadah, lagi takut akan Allah, takut akan Allah, serta dengan segala isi rumahnya, yang memberi terbanyak sedekah kepada kaum, memberi korban sedekah kepada kaum, dan senantiasa berdoa kepada Allah. setia berdoa kepada Allah. Maka ada kira-kira pukul 3 petang, Pada waktu jam 3 petang, dilihatnya dengan terangnya di dalam suatu penglihatan. dia melihat kemuliaan Tuhan dalam penglihatan. Seorang malaikat Allah datang mendapatkan dia, serta berkata kepadanya, "Hai Kornelius." Hai Kornelius. Maka ia pun menatap malaikat itu dengan ketakutannya sambil berkata, "Apakah ini ya Tuhan?" Maka katanya kepadanya, "Segala doamu dan Segala sedekahmu doamu dan sedekahmu naik menjadi peringatan kepada Allah." naik menjadi peringatan kepada Allah. Dan Tuhan tidak mau apa yang dia kerjakan itu menjadi mubasir. Mubasir kalau tidak menggenapi firman Tuhan, tidak menggenapi hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus, bertobat, berbaptis, lalu memperoleh anugerah Roh Kudus. Sebab itu dalam kisah ini, bagaimana Tuhan lewat malaikat menyuruh Kornelius pergi ke Yope untuk mendapatkan Petrus. Sementara Petrus juga melihat kemuliaan Tuhan, ada satu bingkisan yang di sana adalah binatang yang haram, di mana Tuhan menyuruh dia untuk menyembelih, dan dia berkata belum pernah dia menyembelih, apalagi makan binatang yang haram. Lalu Tuhan katakan, apa yang dihalalkan oleh Allah jangan diharamkan oleh manusia. Petrus masih bingung, apa artinya ini? Lalu datanglah orang suruhan dari Kornelius. Tapi yang penting di sini kita perhatikan, kenapa Tuhan lewat Kornelius harus suruh pergi ke Yope untuk memanggil Petrus? Tidak mampukah Tuhan lewat malaikat untuk menerangkan rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini, yaitu bertobat,
berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu beroleh anugerah Roh Kudus. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa tugas tongkat estafet pelayanan telah diserahkan kepada murid-muridnya. Sebab itu Tuhan suruh untuk pergi ke Yope untuk panggil Petrus. Dan dia datang ke rumah Kornelius. Dia menyampaikan firman Tuhan, suatu hal yang luar biasa pada waktu itu. Petrus sementara menyampaikan firman Tuhan, orang penuh dengan Roh Kudus. Coba kita baca Kisah 10 ayat 44. Sedang Petrus lagi mengatakan perkataan itu, Sementara Petrus berkhotbah, turunlah Roh Kudus ke atas sekalian orang yang mendengar perkataan itu. turunlah Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa yang diilhamkan oleh Roh. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menertibkan tata cara beribadah di dalam 1 Korintus 14, bagaimana mempergunakan anugerah itu. Bagaimana beribadah dengan teratur, karena semua harus dilakukan dengan senonoh dan dengan peraturannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, luar biasa kepercayaan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, termasuk juga Bapak Ibu saya dan saudara. Tanggung jawab itu ada di dalam kehidupan kita, di mana kita yang sudah dibawa kepada terang yang ajaib. Kalau kita perhatikan apa yang disuratkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada pada zamannya, yang bertaburan di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Ke-9, tetapi kamu ialah suatu keluarga yang terpilih. Kamu adalah satu keluarga yang terpilih. Suatu imamat yang berkerajaan. Suatu imamat yang berkerajaan. Suatu bangsa yang kudus. Satu bangsa yang kudus. Suatu kaum milik Allah sendiri. Kaum milik Allah sendiri. Supaya kamu memasyurkan segala kebaikan Tuhan. Tugas kita adalah memasyurkan kebaikan Tuhan. Yang telah memanggil kamu keluar dari dalam gelap. Yang memanggil kamu keluar dari luar tabernakel, masuk ke dalam terangnya yang ajaib, sampai ke kamar maha suci. Dan untuk sampai ke kamar maha suci harus melalui pintu gerbang, halaman, pintu kemah, kamar suci, pintu tirai, baru sampai ke kamar maha suci. Sebagaimana kita tahu dalam pelajaran tabernakel, di halaman diterangi oleh matahari, bulan, dan bintang. Di kamar suci diterangi oleh kaki dian atau pelita emas. Tetapi di kamar maha suci tidak ada benda, tidak ada alat yang menerangi. Itulah yang disebut tadi terang yang ajaib, yaitu kemuliaan Tuhan turun dan bersuara kepada imam besar yang melakukan imamat. Dan di dalam tata ibadah kita masuk dalam doa dan penyembahan melalui tirai, maka kita akan mendengarkan suara Roh Tuhan lewat karunia nubuatan, karunia penglihatan lewat kemuliaan Tuhan. Itulah yang membawa kita sekali lagi keluar dari dalam gelap ke terang yang ajaib. Kita tahu bersama di kamar maha suci ada peti perjanjian yang tidak lain berbicara tentang kabar kesempurnaan, atau kita istilahkan kabar pengantin Kristus. Tadi kita di dalam kegelapan, di luar tabernakel, tetapi Tuhan telah memilih Bapak Ibu saya dan saudara, keluarkan kita, lalu kita dibawa pada terang yang ajaib, kabar pengantin Kristus, kabar kesempurnaan. Dan untuk itu apa yang harus kita lakukan? Menurut pesan-pesan Tuhan, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, tadi pertama dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kedua, bagaimana Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan pengharapan kepada murid-muridnya, dan Tuhan memberikan perjanjian. Kita perhatikan Yohanes
14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yahya 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah diberi hatimu terharu. Jangan diberi hatimu terharu. Percayalah akan Allah. Percayalah akan Allah. Percayalah akan Daku juga. Percayalah akan Daku juga. Dalam rumah Bapakku adalah banyak tempat kediaman. Di dalam rumah Bapakku adalah banyak tempat kediaman. Jikalau tiada demikian, niscaya sudah kukatakan kepadamu, karena aku pergi menyediakan tempat bagimu. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan jikalau aku pergi serta sudah menyediakan tempat bagimu itu, aku akan kembali lalu menyambut kamu datang kepadaku. Aku akan kembali lalu menyambut kamu datang kepada. Supaya di tempat aku ini ada, Supaya di tempat ini aku ada. di situ juga kamu ada. Di situ juga kamu ada. Jadi kita perhatikan ada penghiburan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan memberikan pengharapan. Dia bukan hanya naik ke surga, tapi dia menyediakan tempat bagi murid-muridnya, termasuk Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan janjinya itulah yang kita harapkan Bapak, Ibu, saudara, bahwa dia akan datang kembali. Sebab itu kita perhatikan Paulus dalam Roma 12 ayat yang ke-12, Rum 12 ayat 12. Ke-12, sambil bersukacita di dalam pengharapan. Bersukacita di dalam pengharapan. Bersabar di dalam sengsara. Bersabar di dalam sengsara. Bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa. Bersukacita di dalam pengharapan. Apa yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara adalah janji Tuhan. Janji Tuhan kepada murid-muridnya. Janji Tuhan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara bahwa dia akan datang kembali. Nah, kalau kita perhatikan kedatangan Tuhan ada berbagai versi. Kedatangan Tuhan secara pribadi, yaitu dia memanggil seseorang. Karena nafas kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Batas hidup kita di dalam dunia ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melewati itu. Tidak ada seorang pun yang dapat melalui itu. Dikatakan dalam ayat 14 ayat yang kelima. Kalau segala hari manusia sudah dibilang. Segala hari manusia sudah dihitung atau sudah dibilang. Jikalau jumlah segala bulannya sudah tentu padamu. Jumlah segala bulannya sudah tentu kepadamu. Jikalau engkau sudah menentukan perhinggaannya. Kalau Tuhan sudah menentukan perhinggaannya. Yang tidak dapat dilalui olehnya. Yang tidak dapat dilalui olehnya. Itu kedatangan Tuhan secara pribadi. Memanggil Bapak, Ibu, saya dan saudara. Paulus, dia memang sudah siap. Dia tahu masa ajalnya sudah sampai. Dan ternyata dia tahu bahwa kematiannya tidak sia-sia. Tuhan menyiapkan mahkota bagi dia. Kepada Timotius anak didiknya, dia katakan di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6. Karena aku telah sedia dipersembahkan. Aku sedia dipersembahkan. Dan masa ajalku sudah sampai. Masa ajalku, kematianku sudah sampai. Aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan Aku iman. berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Aku telah memeliharakan iman. Aku memeliharakan iman. Pada akhirnya mahkota kebenaran telah tersedia bagiku. Mahkota kebenaran telah tersedia bagiku. Yang akan dikaruniakan kepadaku pada hari itu oleh Tuhan. Yaitu hakim yang adil itu. Dan bukan kepadaku saja. Bukan kepada Paulus saja mahkota itu. Melainkan juga kepada sekalian orang yang telah sangat gemar. Melainkan kepada sekalian orang yang gemar. Dan tentunya yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kita perhatikan. Ada yang dikaruniakan mahkota. Ada yang tidak. Dan keadilan Tuhan, segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa ada wakilnya di dalam kerajaan sorga. Diungkapkan dalam Wahyu 7 ayat 9. Yang ke-9, kemudian daripada itu,
Aku tampak ada suatu perhimpunan besar. Diperlihatkan kepada Rasul Yahya ada satu perhimpunan yang besar. Yang tiada seorang pun dapat menghitung. Tidak ada seorang pun yang dapat menghitung. Yaitu daripada segala bangsa. Segala bangsa, Dan segala suku. segala suku, Dan segala kaum. segala kaum, Dan segala bahasa. segala bahasa. Berdirilah sekaliannya di hadapan aras. Berdiri di hadapan aras. Dan di hadapan anak domba itu. Di hadapan anak domba yang tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Berjubah putih. Berjubah putih. Dan pelepah kurma ada di dalam tangannya. Pelepah kurma atau daun palem ada di tangannya. Mereka ini diselamatkan, tapi mereka tidak ada mahkota. Selamat, Bapak Ibu Saudara. Tapi di situ hanya berjubah putih dan pelepah kurma di tangannya. Orang-orang yang diselamatkan, yang nantinya akan menjadi penduduk dalam bumi baru, langit baru, Yerusalem baru yang akan turun dari sorga. Nah, untuk itu sekali lagi, kedatangan Tuhan secara pribadi, kita harus siap. Supaya Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar akan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Artinya, kalau kita mati di dalam Tuhan, suatu hal yang luar biasa. Itu adalah satu kebahagiaan. Karena Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mati di luar Tuhan. Sebab itu di dalam Yesaya 18 ayat 32 kalau tidak salah, Tuhan tidak suka kematian orang mati. Yaitu orang yang mati rohani, hidup secara jasmani, tetapi mati rohani. Coba kita baca. Yesaya 18 ayat 32, bahwa sesungguhnya tiada aku suka akan kematian orang yang mati. Aku tidak suka kematian orang yang mati itu. Demikianlah firman Tuhan Hua. Demikian firman Tuhan Hua. Sebab itu bertobatlah kamu. Bertobatlah kamu Dan hiduplah. dan hiduplah. Karena kematian orang mati otomatis tidak akan menerima perjanjian Tuhan. Akan masuk dalam penghukuman. Sekali lagi, orang yang mati seperti jemaat Sardis. Jemaat Sardis lebih parah lagi. Karena mereka sudah menerima firman yang diwahyukan. Tetapi akhirnya menuju kepada kematian rohani. Teguran, meskipun tidak semua. Saudara, tapi pada dasarnya, pada umumnya, jemaat yang di Sardis dalam pemandangan Tuhan, mereka adalah mati rohani. Hidup secara jasmani, tapi pada pemandangan Tuhan mereka mati. Wahyu 3 ayat 1. Yang pertama, suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Sardis itu. Suratkanlah kepada malaikat sidang yang ada di Sardis itu. Seperti yang demikian. Seperti yang demikian. Inilah sabda daripada Dia yang mempunyai ketujuh roh Allah. Inilah sabda daripada Dia yang mempunyai ketujuh roh Allah Dan ketujuh bintang itu. dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala perbuatanmu, bahwa engkau sudah disangka hidup, tetapi yang sebenarnya engkau mati. Engkau sudah disangka hidup, tapi yang sebenarnya engkau mati. Jadi jemaat yang ada di Sardis hidup secara jasmani, tetapi mati rohani. Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan dalam Yesaya 18 ayat 32. Aku, yaitu Tuhan, tidak suka dengan kematian orang mati. Karena sekali lagi tentunya bukan keselamatan menjadi miliknya, tetapi kebinasaan atau penghukuman. Dan ini menjadi nasihat bagi kita orang yang hidup di akhir zaman ini. Kita harus perhatikan kedatangan Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita siap, sekali lagi, itu bukan merupakan satu momok yang menakutkan. Tapi itu adalah satu keuntungan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Hidup untuk Kristus, mati adalah satu keuntungan. 21, karena kepadaku hidup itu Kristus. Kepadaku hidup itu Kristus, Dan mati itu untung. mati itu untung. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita perlu mempersiapkan diri. Janji Tuhan bahwa Dia naik ke surga, pergi menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia berjanji
bahwa dia akan datang kembali. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ada dua fase. Fase pertama yaitu berbicara tentang keangkatan gereja Tuhan sebelum zaman antikris. Jadi kita perhatikan, sebelum kerusakan yang besar akan terjadi 3,5 tahun, zaman antikris berjaya di tengah-tengah dunia ini, maka gereja Tuhan akan diangkat. Matius 24 ayat 30-31, Tuhan Yesus akan kelihatan di atas awan dari langit, dan dia akan menyuruhkan malaikatnya untuk meniupkan sangkakalanya yang besar, untuk menghimpunkan orang-orang pilihan yang tidak lain, orang-orang yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Matius 24 ayat 30-31. Setelah itu kelihatan tanda anak manusia di langit. Kelihatan tanda anak manusia di langit. Maka segala bangsa manusia yang di bumi akan merata. Manusia di bumi yang akan tertinggal, mereka itu akan merata. Lalu mereka itu akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit. Memandang anak manusia datang di atas awan dari langit. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya meniup sangkakala yang besar. Ia akan menyuruhkan malaikat untuk meniupkan sangkakala besar bunyinya. Dan akan menghimpunkan segala orangnya yang terpilih. Menghimpunkan orang-orang yang sudah disempurnakan, terpilih. Daripada keempat penjuru alam. Dari keempat penjuru alam. Yaitu dari tepi langit sampai ke tepinya yang lain. Keangkatan gereja Tuhan itu akan serentak. Ada pada waktu malam, ada pada waktu siang. Sekarang siang di sini, tapi malam di benua Amerika. Sama-sama serentak pada waktu keangkatan gereja Tuhan. Yaitu orang-orang yang sudah disempurnakan. Karena firman Tuhan berkata bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua berbeda dengan kedatangannya, kelahirannya di tengah-tengah dunia ini. Kedatangan Tuhan pada kali pertama lahir di tengah-tengah dunia ini mencari orang-orang yang berdosa, termasuk di dalamnya Bapak, Ibu, saya, dan saudara. Tetapi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, yaitu bagi orang-orang yang tidak lagi bercacat celah. Sempurna artinya lengkap. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. 23, maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu. Allah sendiri yang pohon sejahtera itu. Menguduskan kiranya kamu dengan sempurna. Menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, lengkap. Dan segala Roh, dan nyawa. nyawa. Dan tubuh kamu terpelihara dengan cara bercacat celah. Tubuh kamu terpelihara tidak lagi bercacat celah. Pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali kedua, fase pertama. Jadi kita perhatikan kedatangan Tuhan pada kali kedua, fase pertama sekali lagi sebelum zaman antikris, di mana itu berbicara tentang keangkatan gereja Tuhan yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Lalu terpelihara selama 1260 hari atau 3,5 tahun selama kerusakan yang besar di bumi, yaitu zaman antikris. Sementara itu gereja Tuhan dipelihara 1260 hari di awan-awan. Wahyu 12 ayat yang ke-6. Wahyu 12 ayat 6. 12 ayatnya yang ke-6. Maka perempuan itu pun larilah ke padang belantara. Lari ke padang belantara yang berbicara tentang belantara rohani awan-awan. Di situ ada suatu tempat disediakan Allah baginya. Terus Supaya ia dipeliharakan di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari lamanya. Karena orang-orang yang diangkat pada keangkatan gereja Tuhan itu tidak akan mendahului orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 6-15.
Ayat yang ke-15, karena kami mengatakan demikian ini kepadamu Kami mengatakan ini kepadamu dengan firman Tuhan, dengan firman Tuhan. bahwa kita yang sedang hidup ini Kita yang sedang hidup tidak mengalami kematian, dan yang tertinggal hingga kepada kedatangan Tuhan, tiada akan mendahului orang yang sudah tidak akan mendahului orang yang sudah mati. Dipelihara selama 1260 hari di awan-awan. Baru Bapak Ibu Saudara, setelah kebangkitan pertama di mana Tuhan Yesus akan datang pada kali kedua, fase kedua, Dia akan berpijak di Bukit Zaitun. Sebagaimana Ia naik, yaitu sebagaimana hari di mana kita rayakan hari kenaikannya, begitu juga Dia akan datang kembali. Kisah 1 ayat yang ke-11. yang ke-11 yang berkata, hai kamu orang Galilea, Hai kamu orang Galilea, apakah sebabnya kamu berdiri menatap ke langit? apakah sebabnya kamu berdiri menatap ke langit melihat kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Adapun Yesus yang dinaikkan ke surga, Adapun Yesus yang dinaikkan ke sorga, dari hadapan kamu itu, dari hadapan kamu itu. begitu juga akan turun pula, seperti kamu lihat Ia pergi ke surga itu. Jadi begitu juga akan turun pula seperti kamu lihat Ia naik ke sorga. Dia terangkat di Bukit Zaitun. Dia akan juga turun berpijak di Bukit Zaitun. Akan mengakhiri antikris dan segala antek-anteknya. Dan pada waktu itu terjadi kebangkitan pertama. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan dari Habil sampai pada ujung akhir zaman akan dibangkitkan, lalu bertemu dengan orang-orang yang diangkat hidup-hidup yang tidak mengalami kematian dan diobakan. Karena meskipun sudah disempurnakan, masih ada daging dan darah. Sebab itu perlu diobakan dengan tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52. Ayat ke-50, tetapi inilah kukatakan, hai saudara-saudaraku, Ini kukatakan, hai saudara-saudaraku, bahwa daging dan darah tiada dapat mewarisi kerajaan Allah. daging dan darah tidak mewarisi kerajaan Allah. Dan keadaan yang akan binasa, Keadaan yang akan binasa ini tiada mewarisi keadaan yang tiada akan binasa. tiada akan mewarisi keadaan yang tidak akan binasa. Ingatlah, Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, bahwa bukan sekalian kita ini akan mati, bukan sekalian kita ini akan mati, tapi kita sekalian akan diubahkan akan diobatkan dengan tubuh kemuliaan. di dalam sesaat, Di dalam sesaat, dalam sekejap mata pada bunyi Sekejap. sangkakala yang akhir. terus Karena sangkakala akan berbunyi, dan segala orang mati akan dibangkitkan dengan keadaan yang tidak akan binasa, dan kita akan diubahkan. kita akan diobatkan. Jadi kita lihat keangkatan gereja Tuhan, sangkakala besar akan dibunyikan. Kebangkitan pertama, sangkakala besar akan dibunyikan. Dan semua, baik yang tidak mengalami kematian maupun yang mengalami kematian lalu dibangkitkan, akan diobatkan dengan tubuh kemuliaan, lalu masuk pada pesta perjamuan kawin anak domba Allah selama 75 hari di sorga. Dari mana 75 hari itu Bapak Ibu Saudara? Yaitu dari Daniel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Dikurangi Wahyu 12 ayatnya yang ke-6 tadi. Daniel 12 ayat 12. Berbahagialah ia yang bernanti-nanti, Berbahagialah ia yang bernanti-nanti yang sampai kepada 1335 hari. dan yang sampai pada 1335 hari. 1335 hari dikurangi 1260 hari sama dengan 75 hari. Itulah pesta perjamuan kawin anak domba Allah di sorga. Lalu turun ke bumi, masuk dalam 1000 tahun masa damai, memerintah bersama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita selidik firman Tuhan, kita berada di sorga itu hanya 75 hari. Lalu masuk ke bumi
bersama dengan Kristus kembali kepada Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Lalu bumi ini akan dihanguskan, masuk pada bumi baru, langit baru, Yerusalem baru, di mana kita pernah, kalau kita diizinkan ke sana 75 hari, dia akan turun ke bumi. Itulah bumi baru, langit baru, Yerusalem baru, dan di mana tempat kediaman Allah. Di situ kita ada. Dan seperti yang sering kita dengar, di sana tidak ada lagi lautan. Orang yang di tepi pantai tidak takut lagi tsunami. Dan kita perhatikan untuk jelasnya, Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Yang pertama, maka aku tampak pula langit baru dan bumi baru. Langit baru, bumi baru. Karena langit mula-mula dan bumi mula-mula itu sudah lenyap. Langit mula-mula, bumi mula-mula itu sudah lenyap. Dan laut pun tidak ada lagi. Laut tidak ada lagi. Maka aku tampak negeri yang kudus. Paulus melihat suatu negeri yang kudus. Yerusalem baru turun dari surga. Yerusalem baru turun dari surga daripada Allah. Lengkap seperti seorang pengantin perempuan terhias bagi suaminya. Maka aku dengar suatu suara besar daripada aras itu mengatakan, ingatlah bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Dan mereka itu akan menjadi kaumnya. Mereka itu akan menjadi kaumnya. Dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Allah sendiri yang akan beserta dengan mereka. Yang mendiami Yerusalem baru ini adalah pengantin Kristus. Yang memakai mahkota, yang menerima mahkota dari Tuhan. Dan yang bukan pengantin, yang memegang pelepah kurma berjubah putih, itu di luar Yerusalem. Betapa luar biasa janji Tuhan. Sebab itu dikatakan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Kita bersukacita dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah yang kita harapkan. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Itu pesan Tuhan yang kedua tadi. Dan yang ketiga yaitu apa yang kita baca pada saat ini. Tatkala Yesus berhimpun dengan rasul-rasul, maka dipesankannya kepada mereka itu, jangan meninggalkan Yerusalem, melainkan menantikan perjanjian Bapa yang kamu mendengar daripada. Apa perjanjian Bapa yang didengar daripada Tuhan Yesus? Kita perhatikan Lukas 24 ayat 49. 49, dan tengoklah, aku ini menurunkan ke atasmu perjanjian Bapakku. Aku menurunkan kepadamu perjanjian Bapakku. Tetapi kamu ini nantilah di dalam negeri ini. Nanti di dalam negeri ini. Sehingga kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari mereka menanti di loteng Yerusalem. Ada yang protes, Pak Pendeta, tidak ada ayat di loteng Yerusalem. Saya sempat tersentak. Tapi kenapa pengajaran bilang di loteng Yerusalem? Saya selidik, oh ternyata memang benar bahwa loteng. Karena ayat 13 kisah 1, setelah masuk ke dalam negeri, maka naiklah mereka itu dalam bilik yang di atas. Bilik di atas itu loteng. Loteng di Yerusalem berbeda loteng dengan rumah bugis. Kalau naik di loteng rumah bugis, panas. Jadi beda tempatnya, beda strukturnya. Coba kita perhatikan, meskipun saya belum pernah pergi ke sana, tapi kan dilihat di televisi. Di sana tidak ada atap seng begini atau genteng. Jadi dia cor. Jadi loteng adalah bagian teratas dari sebuah rumah. Jadi tidak salah, karena memang itu pewahyuan. Nanti 10 hari mereka menantikan. Kalau orang yang tidak tekun 10 hari itu sangat lama. Jangankan 10 hari. 1 hari menunggu luar biasa. Terasa lama, tapi ini 10 hari. Tapi karena itu merupakan janji Tuhan. Tuhan tidak seperti manusia. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Tuhan akan melengkapi murid-murid termasuk Bapak Ibu saya dan saudara dengan kuasa. Kalau kita baca di dalam Markus 16 ayat 19, coba
ayat 19 dan 20. Ayat 19. 19, setelah Tuhan Yesus bersabda demikian kepada mereka itu, maka terangkatlah ia naik ke surga. Naik ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Maka segala orang itu pun pergilah serta memberitakan di mana-mana. Maka Tuhan membantu mereka itu dan meneguhkan firman itu dengan sekalian tanda ajaib yang mengiring dia. Tanda ajaib, kuasa yang mengiring mereka itu. Saudara, kuasa itu ada tandanya. Bagaimana mereka menerima kuasa? Kisah 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi tanda kita menerima kuasa, yaitu Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita. Tandanya kita berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa yang orang istilahkan bahasa roh. Jadi kita lihat itu tanda kita menerima kuasa. Sehingga kadang-kala kita diliputi dengan mara bahaya. Kita tengking darah Tuhan Yesus yang berkuasa, kita berbahasa roh. Tiba-tiba kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Saya banyak kali mengalami akan hal itu. Betapa luar biasa kuasa yang Tuhan anugerahkan, yang meluputkan saya dari mara bahaya. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara juga mengalami akan hal yang demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagaimana murid-murid menerima Roh Kudus. Sebab itu ada gereja 10 hari kemudian ini berdoa, padahal di zaman Roh Kudus kapanpun, hari tidak menentukan. Kita untuk menerima Roh Kudus tidak terikat dengan 10 hari kemudian ini. Setelah itu tidak ada lagi. Kapanpun Bapak Ibu Saudara, hari apapun. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, saya sudah sekolah Alkitab, tidak ada baptisan roh, hamba Tuhan sudah tumpang tangan, maaf bicara, bukan cuma air mata yang keluar, air hidung keluar, tidak malu-malu, tidak juga dapat baptisan roh. Justru saya berdoa sendiri. Saya ingat di Tateru pada waktu itu, sementara seri meeting, saya berdoa sendiri. Tiba-tiba saya mulai berkata-kata dengan bahasa yang saya tidak mengerti. Oh, luar biasa. Dapatkan cinta yang mula-mula, maunya mau berdoa terus, maunya mau beson terus, karena sudah menerima anugerah yang Tuhan janjikan. Dan itulah yang perlu kita rebut Bapak Ibu Saudara, karena kita hidup di zaman Roh Kudus, dan inilah yang akan membawa kita ke bukit kesucian, yaitu menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran, dan tempat kediaman yaitu surga yang kekal yang menantikan kita. Sebab itu yang belum menerima Roh Kudus berdoa dengan bersungguh-sungguh, sekali lagi tidak ditentukan dengan 10 hari kemudian ini, tapi kapanpun kita berdoa, Tuhan sebagai pembaptis agung Roh Suci, Dia akan mengaruniakan itu, dan itu merupakan satu kuasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, tatkala Yesus berhimpun dengan rasul-rasul, maka dipesankan kepada mereka itu dengan jangan meninggalkan Yerusalem, melainkan menantikan perjanjian Bapa. Kita nantikan perjanjian Bapa, supaya perjanjian itu, yaitu Roh Kudus, Tuhan anugerahkan di dalam pribadi lepas pribadi kita. Saya coba kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Tak tersa